Jangan pakai kekerasan. Jangan. Hei. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kolta Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Roy Suryo angkat bicara terkait pemeriksaan dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Ketemu ya, Bang? Iya. Siap. Mana teman-teman? Ada di itu, Bang. Kantin. Usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal Undang-Undang ITE terkait peristiwa 26 Maret 2025. Ia berdalih itu bukan kewenangannya dan mengingatkan jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Ini clear Bang, jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Dan pemirsa, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya.
Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sosok aktivis dan pegiat media sosial mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara turut hadir mendampingi Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ya pemirsa, polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Dosen pembimbing akademik Jokowi Kas Mujo juga ikut digugat ke Pengadilan Negeri Sleman. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Saya siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Tidak siap. Itulah yang disampaikan dosen pembimbing akademik Jokowi, Kas Mujo, menghadapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menghadapi kasus ini, Kas Mujo menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata, atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Namun, gugatan ini sudah terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Aiswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu, ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa, silvikultur, karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri angkat bicara soal polemik ijazah palsu Joko Widodo. Mega mengatakan cukup menunjukkan ijazah saja untuk menjawab tudingan soal ijazah palsu. Ya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki? Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, PDI Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara spesifik menyinggung ijazah palsu. Dalam pernyataannya, Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum, misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita, agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi yang tidak perlu. Demikian. Ya pemirsa, benarkah Ketua Umum PDI Perjuangan menyinggung ijazah palsu Jokowi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina, dan kami juga masih menunggu terhubung dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Saya ke Bung Sylvester terlebih dahulu. Selamat sore Bung Sylvester. Selamat sore Valerie. Baik Bung Sylvester, tadi sudah mendengar pernyataan Megawati Soekarno Putri, tanggapan Anda? Ya, tanggapan kita biasa saja ya. Intinya bahwa pernyataan itu kita tidak kaget kalau Ibu Megawati itu sering memberikan pernyataan yang akhirnya cenderung ya menyudutkan orang lain. Kita lihat bagaimana Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi, terus kemarin waktu urusan Hasto juga Pak Kapolri, KPK juga diserang, ya kan? Bagi kita memang itu udah watak dan tabiatnya Ibu Megawati, tapi harusnya teman-teman di PDIP sendiri memberikan suatu masukan bahwa memang tidak bisa gitu loh menunjukkan ijazah itu kecuali diharuskan oleh undang-undang atau diminta oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini
pihak kepolisian ataupun pihak pengadilan ya. Jadi, memang harusnya ibu sebagai ibu bangsa memberikan pelajaran, ya kan, bahwa memang tidak ada undang-undang yang mengharuskan Pak Jokowi itu sebagai warga biasa saat ini untuk menunjukkan ijazahnya, gitu. Tapi Pak Jokowi sendiri sebenarnya Ibu Mega juga harus tahu bahwa saat ini ijazah Pak Jokowi itu sudah berada di Mabes Polri. Ya, sudah diserahkan dari Mabes Polri, sudah ada etiket baik dari Pak Jokowi, yaitu ijazah SD, SMP, SMA, dan universitas itu sudah ada. Ya. Jadi kembali lagi harusnya kawan-kawan di PDIP memberikan masukan ke Ibu Megawati, nggak ada satupun undang-undang kita yang mengharuskan seseorang itu sebagai warga negara biasa saat ini Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya ke siapapun atau hal-hal pribadinya, kecuali diminta oleh pihak berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian atau pengadilan. Dan itu Pak Jokowi sudah menyerahkan gitu loh, udah dengan etiket baik sudah menyerahkan. Dan kita lihat bahwa sebenarnya persoalan ijazah palsu ini kan sudah 2 atau 3 kali pengadilan ya. Dan di pengadilan itu sendiri tidak ada pihak pengadilan meminta menunjukkan ijazah. Nah, ini yang kawan-kawan saya pikir harus memberikan masukan lah ke Ibu Megawati. Anda melihat ini bentuk serangan langsung kepada Joko Widodo, Bung Silvester? Ya. Anda melihat ini bentuk serangan langsung kepada Joko Widodo? Ya, mau siapa lagi kalau masalah ijazah itu, walaupun dibantah ya tetap masyarakat tahu, walaupun tidak menyebut nama, ya kan. Pastilah mengenai ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalau mau dibantah ya silakan saja, itu hak-haknya teman-teman PDIP ya. Kita juga nggak bisa melarang mereka membantah atau Ibu Megawati tidak boleh ngomong itu hak-haknya mereka aja. Gitu loh. Hanya kalau saya sebagai anak bangsa melihat bahwa harusnya Ibu Megawati sebagai ibu negara memberikan pernyataan-pernyataan yang mengademkan dan positif. Intinya itu. Baik, dan sudah bergabung bersama kami juga juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, silakan ditanggapi ini, kalau menurut Bung Silvester hak Pak Jokowi memang menunjukkan atau tidak ke publik ijazah ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi prinsipnya begini, ini kan yang dibahas adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Mega dalam kesempatan kemarin menyampaikan di sebuah pidato. Nah, ini jangan kemudian kita salah sangka dan melepas konteks. Konteks di dalam acara tersebut kan adalah di acara BRIN, yang mana pada waktu itu bicara tentang haki, tentang ilmu pengetahuan, tentang riset dan lain sebagainya. Dan Ibu Mega sejak lama memang mendapatkan amanat dan tugas untuk kemudian banyak menaruh concern dan perhatian ke bidang tersebut. Sehingga pasti konteksnya tidak jauh-jauh dari pembahasan tentang dunia akademik. Nah, dalam hal itu kemudian tentu saja Ibu Mega menyampaikan hal-hal yang sedang berkorelasi dan berkaitan dengan apa yang di mana beliau sedang berada pada waktu itu di BRIN. Itu nggak ada di dalam pidato Bu Mega itu beliau menyebut nama siapapun. Tidak ada beliau kemudian menuduh atau menyebut satu tokoh siapapun. Ini bukan mengarah kepada Joko Widodo? Ya, dalam konteks hari ini memang kan lagi ada banyak ribut-ribut soal ijazah itu di luar. Nah, Bu Mega itu malah dalam konteks sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh bangsa, pasti kan nggak boleh kemudian kita menutup diri terhadap apa yang ramai diperbincangkan di luar, gitu. Bahwa orang-orang hari ini publik sedang banyak tersita perhatiannya ke sana, itu kan suatu fakta dan realitas politik yang harus kita akui bersama-sama. Nah, sebagai seorang tokoh bangsa, Ibu Mega malah sebenarnya ingin memberikan alternatif gambaran yang lebih adem dan lebih mudah sebetulnya gitu. Daripada itu panjang, daripada itu berbelit-belit, daripada itu tidak berkesudahan, kan sudah cukup lama nih. Ini bukan persoalan yang 1, 2, 3 bulan. Sudah bertahun-tahun kemudian banyak orang yang mempersoalkan soal ini. Itu kenapa sih kemudian nggak dicari jalan gampangnya saja gitu, dengan ditunjukkan saja ke publik daripada harus panjang dalam sampai ke proses meja hukum dan lain sebagainya. Toh soal ijazah itu kan sebenarnya suatu hal yang membanggakan bagi siapapun. Jadi prinsipnya Bu Mega sebetulnya ingin untuk mengambil jalan yang sederhana saja.
banyak kok persoalan lain di bangsa ini yang lebih substansial harusnya untuk dipikirkan dan menyita perhatian publik daripada soal ini yang berlarut-larut gitu loh. Nah, kalau misalnya ada keinginan dari pihak tergugat soal ijazah itu kemudian untuk kemudian menyelesaikan persoalan dengan sederhana, ya tinggal ditunjukkan saja kan, daripada repot, maksudnya begitu dalam konteks pidato kemarin gitu, Mbak. Oke. Berarti dari maksud ini tidak ada secara spesifik ini mengarah menyerang kepada Joko Widodo? Ya kalau bicara serang menyerang ya kaitannya dan konteksnya untuk apa juga gitu. Hari ini tapi tentu saja sebagai seorang bagian dari politik di Indonesia, insan politik di Indonesia, pasti kan kita nggak boleh kemudian terjebak di echo chamber gitu, kemudian munafik, naif, tidak melihat bahwa hari ini publik sedang tersita perhatiannya ke banyak isu-isu tertentu. Termasuk soal isu ijazah yang rame itu. Itu kan panjang sekali gitu loh Mbak. Berlarut-larut, tidak setuju selesai, malah sekarang semakin panjang dengan proses hukum yang berjalan. Padahal sebetulnya kan rasa-rasanya kalau kita mengikuti percakapan di publik itu kan hal yang super sederhana sebetulnya. Dan logika yang dihadirkan Bu Mega di pidato kemarin itu konteksnya hanya sederhana saja gitu. Daripada ini ribut soal ini nggak selesai, urusan lain banyak yang harus kita pikirin. Masalah-masalah yang lebih substansial itu lebih panjang itu banyak. Kenapa sih nggak segera dituntaskan saja dengan menunjukkan ke publik misalnya gitu. Itu kan hal yang simpel daripada harus dibawa ke kepolisian, dibawa kemana kemari, kesana kemari. Hal sederhana ibaratnya saya ditanya KTP-nya mana Mas? Oh saya warga Surabaya gitu. Ada orang nggak percaya. Lalu kemudian saya malah panjang, saya datang ke polisi, saya datang ke Dispenduk Capil buat apa? Terus saya tunjukkan aja misalnya, saya memang orang Surabaya, gitu. Akte saya orang Surabaya misalnya. Itu kan hal akan menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana. Walaupun itu hak masing-masing individu ya, Mas Seno ya? Hak masing-masing individu betul. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini semua orang tuh kayak lagi bicarakan itu gitu. Dan ini menjadi mengkaburkan bahwa ada banyak persoalan lain yang harusnya lebih penting untuk dibahas untuk tokoh-tokoh selevel orang-orang yang hari ini sedang ribut-ribut membahas soal itu. Saya rasa Bu Mega hanya di dalam porsi menyampaikannya dalam konteks itu. Itu Mbak. Oke, Bung Silvester nampaknya mau menanggapi, silakan. Ya, jadi sebenarnya ini yang saya bilang tadi, harusnya Ibu Mega, teman-teman PDIP dan Mas Seno ini lebih sederhana lagi. Harus tahu lebih sederhana mengenai pemahaman mengenai hukum, bahwa tidak ada satupun undang-undang di negara kita ya yang membolehkan seseorang itu menunjukkan dia punya hal-hal pribadi, contohnya ijazah, dokumen bersifat pribadi, dokumen ya kan. Nah, kecuali kayak kita umpamanya diminta KTP kalau tidur di rumah saudara, atau kita lagi naik motor, ada tilang, ya kan, ada pelang tilangnya, itu boleh. Atau kita naik motor nggak punya spion, itu pihak berwajib berhak meminta SIM kita, gitu loh. Jadi Mas Seno harus paham itu dulu. Sebenarnya ini sederhana. Kenapa? Sekarang ini kan kita dari teman-teman ini kan menuntut pembuktian. Sekarang kan Pak Jokowi sudah memberikan ijazahnya SD, SMP, SMA ke Bareskrim, ya kan? Jadi sebenarnya Ibu Mega juga harus tahu bahwa ini sudah diberikan. Tinggal kita lihat proses hukum, karena yang menuduh ini kan sangat ngotot, ya. Dan kenapa saya katakan bahwa tidak ada undang-undang mengharuskan itu? Sudah ada 2 atau 3 pengadilan ya, yang mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini, dan di dalam pengadilan pun ijazah Pak Jokowi itu nggak diperlihatkan, tapi orang-orang yang menuduh itu akhirnya masuk penjara gitu loh. Ya, jadi ini adalah harusnya Ibu Mega harus bijaksana dan ya kan memberikan kesejukan, memberi pemahaman kepada bangsa kita bahwa ini sudah ada proses hukum, mari kita hormati. Gitu loh. Ya kan, tapi kembali lagi, saya itu kan tidak aneh kalau Ibu Megawati ini kan bicara ya kan kayak kemarin menyerang Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi, terus ibu-ibu pengajian, terus tukang bakso. Jadi ya itu menurut saya ya sudah, itu memang tabiatnya Ibu Megawati. Saya harus menerima
bahwa saya punya pemimpin, ya kan, ibu bangsa saya ya tipikalnya kayak begitu. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi orang-orang seperti Mas Seno dan yang lainnya di PDIP, harusnya memberikan vitamin ke Ibu Mega bahwa Ibu, mohon maaf, tidak ada undang-undang di kita yang mengharuskan seseorang itu memperlihatkan barang-barang pribadinya kecuali diminta oleh yang berwajib atau pengadilan dan atas kerelaan dari orang tersebut. Jadi akhirnya Ibu Megawati saya pikir lebih baik berbicara hal-hal yang optimis mengenai pembangunan, mengenai sama-sama kita kolaborasi dengan mendukung Pak Prabowo untuk kemajuan Indonesia. Kan lebih baik itu daripada ngomong lagi ijazah apa kolerasinya ya. Kalau tidak ya kembali lagi ya silakan teman-teman PDIP membantah, tapi kan masyarakat juga nggak bodoh. Baik, kita tahan dulu Bung Silvester, saya ke Mas Seno. Mas Seno silakan ditanggapi, dan dari PDIP jalan keluarnya seperti apa yang diharapkan terkait kasus ini? Ya kami tidak punya kepentingan sebetulnya Mbak terkait dengan kasus ini. Apapun yang menjadi hasil itu kan kami hanya bicara sederhana saja. Simpelnya kalau pengen masalah ini cepat selesai, ya ada banyak cara lain yang bisa membuat masalahnya cepat selesai. Nunjukkan ijazah langsung misalnya, itu salah satu. Yang lain juga banyak itu sebetulnya selain itu. Gitu. Daripada harus ke jalur hukum, harus kemana, berlarut-larut, yang selesai. Prinsipnya kan itu. Gitu. Jadi tolong saya mohon maaf, jangan disalah sangkai dulu Bung Silvester dan kawan-kawan, bahwa kemudian kami ini mau ikut bertepuk tangan atas begini situasi. Bukan itu masalahnya. Tetapi kami malah berpikir nih urusan apa sih gitu. Ini kan urusan yang sederhana, urusan yang bukan sesuatu yang substansial, bukan sesuatu yang harus menyita energi bangsa sedemikian rupa. Kalau kemudian ada keinginan oleh pihak-pihak terkait untuk kemudian membereskan urusan ini dengan cepat gitu loh di mata publik. Jadi ini memang bukan soal benar atau salah, bukan soal ada undang-undangnya atau tidak, tapi masalah apakah ingin masalahnya cepat selesai atau tidak. Itu nah urusan kita tahu lah, masyarakat Indonesia semua tahu pada saat dibawa ke proses hukum, ke meja pengadilan dan seterusnya, tentu masalahnya bukan akan semakin cepat selesai, tapi akan semakin panjang di dalam konteks suatu peristiwa yang ini saya rasa bukan suatu peristiwa yang betul-betul penting untuk kemajuan bangsa, untuk bagaimana kita bergotong royong membangun negara ini dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau ada kedewasaan berpolitik, kedewasaan bersikap dalam menghadapi ini, misalnya dengan cara yang sederhana, juga bisa juga gitu, ada banyak jalan lain yang bisa ditempuh. Prinsipnya begitu. Jadi bukan soal apakah ada aturannya atau enggak, memang nggak ada aturannya gitu. Kami juga nggak berharap apa-apa dari kasus ini. Kita cuma melihat saja bahwa di publik hari ini sedang ramai soal ini. Gitu. Oh kebetulan kok yang menjadi tertuduh itu ternyata Pak Jokowi gitu. Tapi publik masyarakat meramaikan ini betul gitu. Dan di pidato Bu Mega kan jelas nggak menyebut nama siapa-siapa, nggak menuduh pihak siapa-siapa. Jadi santai saja menurut saya. Kalau memang dianggap bahwa jalan yang dilakukan hari ini ditempuh dengan jalur hukum itu adalah jalur yang terbaik, yang monggo-monggo saja, itu juga hak konstitusional siapapun. Gitu. Tapi buat kami, bukannya itu akan tambah lama ya? Bukankah harusnya ada cara yang lebih cepat gitu untuk meyakinkan publik, orang-orang yang nggak percaya itu? Itu kan harusnya ada banyak cara yang lain. Itu maksud kami dalam menyampaikan sebenarnya itu. Oke, murni hanya concern dari PDIP supaya tidak jadi polemik berkepanjangan ya? Iya, pengennya kami begitu. Jadi saya menghargai ya Mas Seno mengatakan bahwa tidak ikut dalam genderang itu, dan kami tahu itu oke kok. Hanya masalahnya Ibu Mega berbicara di publik sebagai seorang pemimpin, seorang negarawan, mengatakan bahwa ini ada ijazah tinggal diperlihatkan saja. Kan harusnya Ibu Megawati ya kan supaya tidak terjadi polemik ya kan, bahwa ngapain kita urusan ijazah palsu ini, itu kan ijazahnya udah di Polri. Baik, Bu Silvester, mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Bung Silvester, mohon maaf sekali. Namun tentu kita tetap kawal kasus ini bersama-sama. Terima kasih banyak Bung Silvester Matutina dan juga juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro telah berbincang di ID Sore. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menangis di depan majelis hakim. Maman hadir sebagai amicus curiae atau sahabat peradilan dalam sidang kasus yang menyeret UMKM di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya mengharapkan majelis hakim dapat memutus bebas Saudara Firly sebab pelanggaran yang dilakukan
seharusnya menjadi sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut hukum. Terima kasih. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman tak kuasa menahan tangisan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Maman hadir sebagai sahabat pengadilan atau biasa yang disebut amicus curiae terhadap pemilik toko Mama Khas Banjar. Maman pun siap bertanggung jawab atas kasus yang menimpa UMKM. Sebagai menteri yang bertanggung jawab atas pembinaan UMKM, kalau misalnya mau ditanya yang mulia, siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Tegas dalam forum ini disampaikan saya, bukan mereka. Lagi saya ulang, kalau misalnya kita mau bertanya siapa yang berhak bertanggung jawab dalam situasi hari ini, saya sampaikan saya, dan saya siap bertanggung jawab. Ia juga menambahkan penjatuhan sanksi pidana kepada pengusaha UMKM seperti terdakwa Firly dipandang tidak sejalan dengan arah politik nasional. Intinya saya upayakan apapun itu kan, namun hasil saya ikhlas apapun nanti yang dari majelis hakim nanti yang di hasil putusannya. Hadirnya Menteri UMKM sebagai sahabat peradilan membuktikan komitmen pemerintah hadir dan berempati terhadap kemajuan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Besarnya kobaran api menghanguskan 16 sepeda motor milik pelajar salah satu SMKN yang tengah terparkir di Gang Guntur 2, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat pada Kamis siang. Sempat terdengar ledakan lebih dari 5 kali dalam insiden kebakaran ini. Selain sepeda motor, kobaran api juga menghanguskan 2 rumah warga. Jadi ada ledakan. Ini kan gerbang masih ditutup ya, memang nggak ada orang di sini. Tukang parkir juga kan kebetulan pulang ke rumahnya katanya gitu. Warga ke sini, pintu juga memang lagi ditutup, jadi didobrak sama warga. Pertama dia nyelamatin warga, semua nyelamatin motor yang ada di sini dulu. Jadi motor yang ada di sini selamatin ke sana. Gitu. Memang udah nggak bisa yang sebelah sana, memang udah nggak bisa diselamatin soalnya ledakan bertubi-tubi gitu. Berapa kali dong? Nggak berhenti. Lebih dari 5 kali? Lebih. Selama 1 jam lebih, petugas dan 2 unit pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki terkait kejadian kebakaran itu. Kami menerjunkan 2 unit pemadam kebakaran dari Damkar 1 Cianjur. Untuk kronologis kejadian sampai saat ini kami bekerja sama dengan kepolisian masih dalam dalam penyelidikan. Terus ada area yang terbakar di parkiran motor anak-anak SMK. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi merazia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pagi. 4 dari 7 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka karena mengenakan atribut dinas perhubungan. Ya udah, nah gitu. Ya udah, itu aja. Bentar dulu. Enggak, bukan yang enggak. Saya menitip dulu. Udah, diam dulu, diam. Juru parkir liar ini menolak diamankan saat dirazia petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Meski sempat menolak, petugas berhasil memaksa jukir liar tersebut naik ke atas sepeda motor. Sejumlah jukir lainnya yang mengetahui adanya razia langsung kabur hingga ada yang bersembunyi di dalam pusat kuliner. Selain mengamankan jukir liar tidak berseragam, petugas juga mengamankan 4 jukir liar yang mengenakan atribut dinas perhubungan.
Anehnya lagi, dari keempat jukir liar didapati tiket retribusi parkir berlogo Dinas Perhubungan Unit Pengelola Perparkiran. Telah mengamankan 7 orang juru parkir di wilayah Cempaka Putih dan saat ini dilakukan pemeriksaan bahwa orang tersebut ada 7 orang, 4 orang dijadikan atau menunsur sebagai tersangka, 3 orang untuk pembinaan. Pasal apa yang tersangka 4 orang itu? Untuk pasal yang disangkakan adalah 378 KUHP karena modusnya adalah bahwa orang tersebut menggunakan atribut dan menggunakan kartis parkir. Razia Berantas Jaya 2025 sengaja digelar mengingat banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar. Razia preman berkedok Pak Ogah yang digelar Satpol PP Pemkot Jakarta Timur diwarnai perlawanan. Begitu pula razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka meresahkan pengguna jalan karena kerap meminta uang hingga puluhan ribu rupiah. Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ia terus melawan untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar bermodus Pak Ogah di jalur putar balik mengganggu ketertiban. Ia pun dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam razia, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajiman. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki seperti itu. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pelaku meresahkan pengguna jalan lantaran tidak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Bervariasi ya, bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan A-News melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mengawal seluruh program pemerintah, termasuk memberantas aksi premanisme. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri usai membuka rapat kerja teknis Kamis pagi. Kapolri mengingatkan agar para jajarannya merespon cepat laporan masyarakat dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Sebagai upaya pemberantasan premanisme, Polri akan memaksimalkan operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kapolri juga akan memaksimalkan pemberantasan preman berkedok ormas dan debt kolektor yang kerap mengganggu masyarakat dan iklim dunia usaha. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt kolektor dan sebagainya.
Pemirsa, Menteri Hukum membuka suara terkait dengan premanisme berkedok ormas. Menku menegaskan ormas yang kedapatan melanggar aturan, badan hukumnya akan dibekukan. Aksi premanisme yang marak terjadi di berbagai daerah terus menjadi sorotan. Wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pun mencuat. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Tak hanya itu, aksi sweeping preman pun dilakukan serentak di berbagai daerah. Hasilnya banyak preman yang ditangkap adalah anggota ormas. Yang melakukan aksi preman, bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar. Ya, ini ada beberapa barang bukti. Ya, karcis ya yang mereka cetak sendiri. Kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana, namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Sementara itu, Menteri Hukum buka suara terkait premanisme berkedok ormas. Menkum tegaskan ormas yang kedapatan melanggar aturan, badan hukumnya akan dibekukan. Saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami. Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Kemendagri terus mendata ormas yang dianggap meresahkan masyarakat. Satgas Premanisme terus bergerak dan ikut mendata ormas bermasalah yang ada di Indonesia. Sejumlah sanksi menanti bagi ormas bermasalah, salah satunya penghentian dana hibah untuk ormas. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Pengamat politik pun memandang kans Jokowi menjadi Ketum PSI sangatlah tinggi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Jokowi pun berkelakar kemungkinan tidak adanya kader lain yang mendaftar jika dirinya mencalonkan diri. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa presentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Kemungkinan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi Ketua Umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya.
Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, usai dilantik pada 13 Mei lalu. Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Albanese menggelar pertemuan 4 mata di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Kehadiran PM Albanese disambut pasukan jajar kehormatan serta sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Australia. Hormat, hanjatan! Upacara kenegaraan pun digelar di halaman Istana Merdeka diiringi lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo dan PM Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata antar kedua pemimpin negara, diikuti dengan pertemuan bilateral antar delegasi Indonesia dan Australia, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Dan kita berterima kasih bahwa Australia di bawah kepemimpinan yang mulia juga memandang Indonesia sebagai sahabat yang dekat. Australia bukan saja tetangga, tapi juga mitra strategis bagi Indonesia. Dengan adanya kemitraan strategis, I'm here in Indonesia because no relationship is more important to Australia than this one. And no nation is more important to the prosperity, security, and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. Kunjungan ini menjadi kali keempat PM Albanese berkunjung ke Indonesia. Ia berharap tidak hanya kemitraan strategis Australia-Indonesia yang berkembang, tetapi juga memperdalam keterlibatan ekonomi dengan Indonesia dan Asia Tenggara secara lebih luas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 jemaah calon haji asal Provinsi Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. 1 calon jemaah meninggal karena sakit dan 1 jemaah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jemaah calon haji asal Kabupaten Bangka bernama Tarmizi 70 tahun meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Usai ditabrak kendaraan pada malam hari saat akan pergi beribadah ke Masjid Nabawi. Tarmizi sempat berpamitan kepada keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia merupakan warga desa Kemuje, Kabupaten Bangka. Almarhum Tarmizi berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Mereka tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang. Saat ini sang istri tengah mengurus administrasi di rumah sakit bersama panitia pendamping. Tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda, yang satu memang karena laka lantas, yang satu memang karena ada riwayat jantung. Dan istri dua-duanya juga sudah diajak. Bahkan istri yang Tuan Tarmidi ini kan sampai diajak untuk pemandiannya, menyaksikan betul. Dan alhamdulillahnya lagi karena mereka ini disolatkan di Masjid Nabawi, amkan di samping Masjid Nabawi, dan itu tidak berjauhan banget dengan makamnya Rasulullah. Selain Tarmizi, jemaah asal Bangka Belitung yang meninggal dunia yakni Junaidi 58 tahun asal Bangka Selatan karena sakit jantung.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang tiba di Kota Madinah terus dilakukan. Kartu nusuk menjadi bagian penting dari sistem identitas digital jemaah selama berada di Tanah Suci. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Pembagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Para jemaah diminta mengaktifasi kartu dimulai dengan menandai kartu, mengalungkannya kepada jemaah, lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas bersama wajah mereka. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Kartu nusuk ini adalah semacam paspor perhajian. Jadi kalau jemaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, itu bisa terhambat. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun termasuk saat keluar hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Kami masih mencoba terhubung bersama dengan rekan Gigi yang ada di Madinah, Arab Saudi, di mana saat ini pelaksanaan haji di Madinah ini masih berlangsung. Ya, kita akan kembali terhubung bersama dengan rekan Gigi. Halo, selamat sore waktu Indonesia, Gigi. Bagaimanakah situasi di sana? Pemirsa, Partai Perindo berkomitmen membantu pemerintah mengatasi masalah badai PHK dan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Melalui program Rumah Kerja, Partai Perindo akan memberikan fasilitas pelatihan maupun pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan kerja. Partai Perindo kembali membuat terobosan dan memberikan bukti nyata bagi masyarakat melalui program Rumah Kerja Perindo. Program yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pelatihan maupun pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan kerja. Program Rumah Kerja Partai Perindo diyakini dapat membantu menekan angka PHK dan pengangguran di Indonesia. Program Rumah Kerja ini juga akan kami lakukan di berbagai wilayah maupun daerah, di mana kantor-kantor DPW, kantor-kantor DPD akan kami dorong untuk menjadi pusat pelatihan kompetensi pada para pencari kerja, serta kami akan mendorong untuk menjadi hub bagi anak muda, kaum perempuan, serta penyandang disabilitas yang mau belajar berwirausaha di Rumah Kerja Perindo. Rumah Kerja Partai Perindo akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini akan dijalankan sebagai motor pencetak angkatan kerja yang siap bekerja dan juga siap berwirausaha. Dari Jakarta, Naura Syafiko, Sutrisno Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri meresmikan kantor pusat konsultasi dan juga pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta Selatan. Langkah ini adalah bagian dari komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan membangun 1.000 dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Indonesia membentuk kantor Satgas Makan Bergizi Gratis Gotong Royong guna mendukung program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia.
Peresmian ini dihadiri langsung Ketum Anindya Bakri dan Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari. Kantor ini diharapkan menjadi tempat konsultasi sekaligus proses sertifikasi bagi para pelaku penyedia makanan sehat untuk anak-anak sekolah dalam rangka mensukseskan program MBG. Tidak hanya itu, Kadin Indonesia juga menargetkan pembangunan 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi makan bergizi gratis gotong royong di 16 lokasi yang tersebar di Indonesia. Jadi MBG ini sangat penting dan kita ingin menggabungkan konsep daripada korporasi yang tentunya sangat detail untuk menghitung biaya-biayanya, tapi juga konsep untuk pemberdayaan daerah karena Kadin itu ada di seluruh kabupaten kota. Kadin Indonesia bekerja sama dengan BKN melakukan kerjasama MOU. Hari ini kita meresmikan kantor sebagai tempat konseling, tempat konsultasi para pengusaha yang berhimpun di Kadin untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Harapannya kantor ini akan menjadi tempat konsultasi untuk membantu para pengusaha yang terlibat aktif dalam menyukseskan program MBG. Adapun program ini menjadi salah satu dari 4 quick wins yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia selain rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tenaga kerja migran. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Indra Okta, Tri Julianti, iNews melaporkan.